Penggolongan limbah berdasarkan bentuknya. Pendahuluan. Latar belakang. Pengelolaan limbah menjadi isu global yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan industri. Setiap aktivitas manusia, baik di sektor rumah tangga, industri, maupun pertanian, menghasilkan limbah yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah yang dibiarkan menumpuk dapat mencemari tanah, air, dan udara, yang pada gilirannya mengancam kesehatan manusia serta kelangsungan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis limbah untuk dapat mengelolanya dengan tepat. Salah satu pendekatan yang efektif dalam pengelolaan limbah adalah dengan mengelompoknya berdasarkan bentuk fisiknya. Penggolongan limbah berdasarkan bentuk dapat memudahkan dalam menentukan metode pengelolaan yang tepat dan ramah lingkungan. Dalam makalah ini, akan dibahas penggolongan limbah berdasarkan bentuk, karakteristik masing-masing bentuk, serta metode penanganan yang sesuai untuk setiap jenis limbah. Rumusan masalah. Bagaimana penggolongan limbah berdasarkan bentuknya? Apa saja karakteristik dan contoh dari masing-masing jenis limbah tersebut? Bagaimana metode pengelolaan yang tepat untuk tiap jenis limbah berdasarkan bentuknya? Tujuan penulisan. Memaparkan jenis-jenis limbah berdasarkan bentuk fisiknya. Menganalisis dampak lingkungan yang diakibatkan oleh tiap bentuk limbah. Menyajikan solusi pengelolaan limbah yang sesuai dengan karakteristik bentuk limbah. Bab 1. Konsep dasar limbah. Definisi limbah. Limbah didefinisikan sebagai sisa bahan yang tidak lagi digunakan oleh pemiliknya, baik itu dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, atau aktivitas manusia lainnya. Secara umum, limbah terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sumber, karakteristik, dan bentuknya. Pengelolaan limbah yang buruk dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, menyebabkan masalah kesehatan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Sumber limbah. Limbah berasal dari berbagai sumber. Limbah domestik dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, seperti sisa makanan, plastik, dan limbah cair dari cucian. Limbah industri berasal dari proses produksi pabrik, termasuk limbah kimia, logam berat, dan gas beracun. Limbah pertanian terdiri dari sisa-sisa tanaman, pestisida, dan pupuk yang dapat mencemari air dan tanah. Limbah medis dihasilkan dari fasilitas kesehatan, seperti jarum suntik bekas, obat-obatan kadaluarsa, dan bahan kimia berbahaya. Pentingnya penggolongan limbah. Mengelompokkan limbah berdasarkan bentuk fisiknya sangat penting karena metode pengelolaan dan pengolahan limbah berbeda untuk setiap kategori. Limbah padat, cair, gas, dan limbah B3 memiliki karakteristik unik yang membutuhkan perlakuan khusus. Dengan pengelompokan yang jelas, proses daur ulang, pengolahan, dan pembuangan limbah dapat dilakukan secara lebih efisien dan aman. Bab 2. Penggolongan limbah berdasarkan bentuk. Limbah padat. Karakteristik, limbah padat memiliki wujud yang tetap dan tidak mudah berubah bentuk kecuali melalui proses fisik atau kimia. Limbah ini biasanya sulit terurai secara alami dan memerlukan waktu yang lama untuk mengalami degradasi. Contoh, sampah plastik, kertas, logam, kaca, kayu, dan tekstil. Dampak, limbah padat yang tidak dikelola dengan baik akan menumpuk di tempat pembuangan akhir, TPA, mengurangi kapasitas lahan, dan mencemari lingkungan. Plastik, misalnya, dapat membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan menyebabkan pencemaran laut. Penanganan, daur ulang adalah metode paling umum untuk menangani limbah padat. Teknologi daur ulang memungkinkan bahan seperti plastik, kertas, dan logam diolah kembali menjadi produk baru. Selain itu, metode pengomposan dapat digunakan untuk limbah organik padat seperti sisa makanan. Limbah cair. Karakteristik, limbah cair memiliki sifat aliran dan dapat menyebar dengan cepat. Limbah ini seringkali mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Contoh, limbah dari rumah tangga, air sabun, minyak goreng bekas, limbah industri, air limbah pabrik, cairan kimia. Dampak, limbah cair yang tidak diolah dengan baik akan mencemari air permukaan dan air tanah, menurunkan kualitas air dan membahayakan kehidupan akuatik. Penanganan, pengolahan air limbah dilakukan melalui sistem pengolahan biologis, fisik, dan kimia. Sistem biofiltrasi dan kolam pengendapan adalah metode umum yang digunakan untuk menghilangkan bahan pencemar sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Limbah gas. Karakteristik, limbah gas berbentuk uap atau partikel udara yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat berbahaya.
Contoh, karbon dioksida, CO, sulfur dioksida, SO, nitrogen oksida, NOx, metana, CH. Dampak, limbah gas berkontribusi terhadap pencemaran udara, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Emisi gas dari kendaraan bermotor dan industri adalah sumber utama pencemaran udara di perkotaan. Penanganan, penggunaan teknologi seperti filter udara, alat pengendali emisi, dan penerapan energi terbarukan, seperti angin dan matahari, adalah beberapa metode untuk mengurangi emisi gas berbahaya. Limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik, limbah B3 mengandung zat yang bersifat toksik, reaktif, korosif, atau mudah meledak, yang dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh, limbah radioaktif, pestisida, bahan kimia industri, baterai, dan limbah medis. Dampak, limbah B3 menimbulkan dampak serius, baik secara langsung maupun jangka panjang. Paparan limbah ini dapat menyebabkan keracunan, penyakit kronis, hingga kematian. Penanganan, pengelolaan limbah B3 memerlukan sistem pengolahan khusus. Teknologi seperti insinerator berteknologi tinggi, pengolahan kimia, dan penyimpanan limbah di tempat yang aman diperlukan untuk meminimalkan risiko. Bab 3. Dampak lingkungan dari limbah berdasarkan bentuk. Dampak limbah padat. Penumpukan limbah padat menyebabkan berkurangnya lahan, terutama di perkotaan. Penumpukan sampah di TPA juga mengeluarkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, limbah padat yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan mencemari lingkungan. Dampak limbah cair. Limbah cair, terutama dari industri yang mengandung bahan kimia berbahaya, menyebabkan penurunan kualitas air. Akibatnya, air tanah dan air permukaan terkontaminasi, membahayakan ekosistem perairan. Dampak lain adalah eutrofikasi, yang menyebabkan pertumbuhan ganggang berlebihan dan mengurangi kadar oksigen di perairan. Dampak limbah gas. Polusi udara dari emisi gas industri dan kendaraan bermotor mengakibatkan gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, dan kanker. Selain itu, emisi gas rumah kaca berkontribusi langsung pada perubahan iklim global dan pemanasan suhu rata-rata bumi. Dampak limbah B3. Limbah B3 yang dibuang sembarangan ke lingkungan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Limbah ini dapat mencemari tanah dan air, merusak habitat, serta membahayakan kesehatan manusia. Keracunan akut, penyakit kanker, dan kerusakan organ adalah beberapa dampak langsung dari paparan limbah B3. Bab 4. Upaya pengelolaan limbah berdasarkan bentuk. Pengelolaan limbah menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Pengelolaan yang efektif tidak hanya mengurangi dampak negatif dari limbah, tetapi juga memanfaatkan potensi daur ulang atau penggunaan kembali sumber daya yang ada di dalamnya. Setiap jenis limbah, baik itu padat, cair, gas, maupun limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda. Berikut ini adalah upaya pengelolaan limbah berdasarkan bentuknya. 4. Pengelolaan limbah padat. Limbah padat merupakan salah satu bentuk limbah yang paling umum dihasilkan dari aktivitas manusia, baik dari rumah tangga, industri, maupun komersial. Metode pengelolaan limbah padat bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan serta memanfaatkan kembali materi yang masih bernilai guna. Beberapa pendekatan dalam pengelolaan limbah padat meliputi metode 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce, pengurangan limbah padat dimulai dari sumbernya. Pendekatan ini mengutamakan upaya untuk mengurangi produksi limbah sejak awal, misalnya melalui kebijakan penggunaan barang yang tahan lama, menghindari kemasan berlebihan, atau memilih produk yang menghasilkan limbah lebih sedikit. Contoh, mendorong masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri daripada menggunakan plastik sekali pakai. Reuse, penggunaan kembali bahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa melalui proses perombakan atau daur ulang. Ini termasuk barang-barang seperti botol, kemasan, atau pakaian yang dapat digunakan kembali. Contoh, menggunakan kembali botol kaca sebagai wadah penyimpanan atau mengganti botol plastik air minum dengan botol stainless steel. Recycle, proses daur ulang adalah metode yang paling sering digunakan dalam pengelolaan limbah padat. Melalui daur ulang, bahan-bahan seperti plastik, kertas, kaca, dan logam diolah kembali menjadi bahan baku untuk produk baru. Industri daur ulang berkembang pesat dengan adanya peningkatan kesadaran lingkungan dan teknologi daur ulang yang lebih maju.
Contoh, daur ulang plastik menjadi produk seperti tas, pakaian, atau material konstruksi. Pengomposan, composting, limbah padat organik, seperti sisa makanan, dedaunan, dan bahan-bahan organik lainnya dapat diolah menjadi kompos melalui proses biologis. Pengomposan adalah cara alami untuk mendaur ulang limbah organik menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian atau penghijauan. Proses ini memerlukan kondisi yang tepat, seperti kelembapan, oksigen, dan suhu yang sesuai untuk memaksimalkan aktivitas mikroorganisme pengurai. Contoh sukses, program komposting di komunitas perkotaan yang mengubah sampah dapur dan pekarangan menjadi pupuk organik yang dapat digunakan untuk perkebunan lokal. Insinerasi mampu mengurangi volume limbah secara signifikan, tetapi perlu dilakukan di fasilitas yang dilengkapi dengan teknologi pengendalian emisi untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan. Contoh, insinerator modern di negara-negara maju menggunakan teknologi untuk menangkap emisi berbahaya seperti dioksin dan partikel gas, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi. Penimbunan di tempat pembuangan akhir, TPA, penimbunan limbah di tempat pembuangan akhir adalah metode yang paling banyak digunakan di negara-negara berkembang. Namun, TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran air tanah dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, beberapa negara mulai menerapkan teknologi penimbunan terkontrol, di mana limbah dipadatkan dan ditutupi dengan tanah secara berkala, serta dilengkapi dengan sistem pengelolaan gas metana dan lindi, air limbah dari limbah padat. Contoh, TPA modern dilengkapi dengan fasilitas untuk menangkap gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi limbah organik dan menggunakannya sebagai sumber energi. 4. Pengelolaan limbah cair. Limbah cair, terutama yang berasal dari rumah tangga dan industri, dapat mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang mencemari air tanah dan perairan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah cair memerlukan pendekatan khusus untuk mengolah bahan-bahan tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Sistem pengolahan air limbah domestik air limbah dari rumah tangga seperti air bekas cucian, mandi, dan memasak harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Pengolahan air limbah domestik biasanya menggunakan sistem yang terdiri dari beberapa tahapan seperti sedimentasi, filtrasi, dan pemurnian biologis. Septic tank, misalnya, adalah sistem sederhana yang umum digunakan di rumah tangga untuk memproses limbah cair manusia. Contoh, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, di kawasan perumahan atau perkotaan yang mengolah air limbah sebelum dibuang ke sungai atau laut. Pengolahan air limbah limbah cair industri biasanya mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik, atau senyawa beracun lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah cair industri memerlukan teknologi yang lebih canggih. Proses pengolahan ini meliputi pengendapan, koagulasi, filtrasi, dan adsorpsi untuk menghilangkan zat-zat berbahaya sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Contoh, industri pengolahan logam yang menggunakan sistem adsorpsi karbon aktif untuk menyerap logam berat sebelum air limbah dibuang. Biofiltrasi dan kolam pengendapan metode biofiltrasi menggunakan tanaman air dan mikroorganisme untuk memecah bahan kimia dalam limbah cair. Ini merupakan metode yang lebih ramah lingkungan dan sering digunakan untuk mengolah limbah cair dari pertanian atau rumah tangga dalam skala kecil. Selain itu, kolam pengendapan berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel padat dari limbah cair sehingga dapat dipisahkan sebelum air dialirkan lebih lanjut. Contoh, kolam pengendapan di pertanian yang mengolah limbah cair dari peternakan sebelum dialirkan ke saluran air. 4. Pengelolaan limbah gas. Pengelolaan limbah gas merupakan tantangan utama dalam industri modern, terutama yang berhubungan dengan emisi gas berbahaya seperti karbon dioksida, CO, sulfur dioksida, SO, dan nitrogen oksida, NOx. Gas-gas ini berkontribusi pada perubahan iklim, hujan asam, dan polusi udara. Pengendalian limbah gas memerlukan teknologi canggih untuk menangkap dan mengolah emisi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Filter dan skruber digunakan untuk menangkap partikel gas berbahaya sebelum dilepaskan ke udara. Skruber adalah alat yang menggunakan cairan untuk mengikat partikel gas seperti SO, sedangkan filter berfungsi untuk menangkap partikel padat atau gas yang mengandung polutan. Kedua teknologi ini sering digunakan di industri seperti pembangkit listrik dan pabrik kimia. Contoh, pembangkit listrik tenaga batubara yang dilengkapi dengan skruber untuk mengurangi emisi sulfur dioksida. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau panas bumi dapat secara signifikan mengurangi produksi limbah gas dari pembangkit listrik berbasis fosil. Transisi ke energi bersih merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghambat laju pemanasan global. Contoh,
Pembangkit listrik tenaga surya di berbagai negara yang mengurangi kebutuhan akan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, Carbon Capture and Storage, CCS, teknologi CCS dirancang untuk menangkap kol dari proses industri atau pembangkit listrik sebelum gas tersebut dilepaskan ke atmosfer. Setelah ditangkap, kol disimpan di bawah tanah dalam formasi geologis yang aman. Teknologi ini merupakan bagian penting dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Contoh, proyek CCS di Norwegia yang menangkap emisi kol dari pembangkit listrik dan menyimpannya di formasi batuan di dasar laut. 4. Pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati karena berpotensi menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah ini mencakup bahan kimia, beracun, bahan korosif, mudah terbakar, serta bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan dalam jangka panjang. Pengelolaan yang tidak tepat terhadap limbah B3 dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas tanah, air, serta udara. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 harus mengikuti aturan dan regulasi yang ketat serta memerlukan teknologi khusus. Berikut ini adalah beberapa metode dan strategi yang digunakan untuk mengelola limbah B3 dengan aman dan efektif. 4. 1. Identifikasi dan klasifikasi limbah B3. Langkah pertama dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis limbah yang dihasilkan. Setiap bahan B3 memiliki sifat dan risiko yang berbeda, sehingga penting untuk mengenali karakteristik fisik, kimia, serta bahaya yang terkait. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 di Indonesia, limbah B3 dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu dari sektor industri, pertambangan, kesehatan, dan rumah tangga. Contoh limbah B3 antara lain limbah minyak, limbah farmasi, asam kuat, basa kuat, pelarut organik, dan logam berat. Identifikasi limbah B3 biasanya dilakukan melalui uji laboratorium untuk mengetahui komposisi kimia serta sifat-sifat seperti korosivitas, reaktivitas, toksisitas, dan mudah terbakar. Hasil identifikasi ini penting untuk menentukan metode pengelolaan yang tepat, termasuk penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pembuangan. 4. 2 Penyimpanan sementara limbah B3. Limbah B3 tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, melainkan harus disimpan sementara di fasilitas yang aman dan sesuai standar. Penyimpanan limbah B3 harus memenuhi beberapa persyaratan khusus, seperti menggunakan wadah yang tahan terhadap sifat kimiawi limbah. Diberi label yang jelas untuk mengidentifikasi isi dan bahaya yang terkait, serta dilengkapi dengan sistem pengamanan untuk mencegah tumpahan atau kebocoran. Sistem penyimpanan limbah B3 juga memerlukan pemisahan berdasarkan jenisnya untuk menghindari reaksi kimia yang berbahaya. Misalnya, limbah yang bersifat asam tidak boleh disimpan bersamaan dengan limbah yang bersifat basa, karena dapat menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya. Selain itu, fasilitas penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem ventilasi, pengendalian kebakaran, serta prosedur tanggap darurat jika terjadi kecelakaan. 4.4.3 Pengangkutan limbah B3. Transportasi limbah B3 memerlukan perhatian khusus karena risiko bahaya selama proses pengangkutan. Limbah B3 harus diangkut oleh kendaraan khusus yang telah mendapat izin dari pemerintah dan diawasi secara ketat. Pengangkutan limbah B3 juga harus mematuhi prosedur keamanan tertentu, seperti penggunaan wadah tertutup yang kuat, sistem pengamanan tambahan untuk mencegah kebocoran, serta pelabelan yang jelas di kendaraan yang menunjukkan adanya bahan berbahaya di dalamnya. Selama pengangkutan, perlu ada dokumen lengkap mengenai jenis limbah yang diangkut, asal dan tujuan pengiriman, serta identitas pengangkut. Pengangkutan limbah B3 juga harus disertai dengan rencana tanggap darurat jika terjadi kecelakaan di jalan, seperti tumpahan atau kebocoran yang bisa membahayakan lingkungan dan masyarakat.
4.4.4 Teknologi pengolahan limbah B3. Limbah B3 tidak dapat dibuang begitu saja tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Pengolahan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya limbah tersebut sebelum dibuang atau didaur ulang. Beberapa metode pengolahan yang umum digunakan meliputi stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi bentuk yang lebih stabil secara kimia sehingga tidak mudah bereaksi atau larut. Proses ini biasanya melibatkan penambahan bahan kimia yang dapat mengikat komponen berbahaya dalam limbah, sehingga mencegah penyebarannya ke lingkungan. Solidifikasi adalah proses mengubah limbah cair atau lumpur menjadi bentuk padat, sehingga mempermudah penanganan dan penyimpanan. Proses ini sering digunakan untuk limbah yang mengandung logam berat atau bahan radioaktif. Pengolahan fisika dan kimia. Pengolahan fisika dan kimia mencakup berbagai teknik seperti filtrasi, pengendapan, distilasi, dan oksidasi untuk menghilangkan atau mengubah sifat berbahaya dari limbah B3. Contohnya, limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat diolah melalui filtrasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi, atau melalui proses oksidasi kimia untuk menguraikan senyawa organik yang berbahaya. Insinerasi, pembakaran. Insinerasi adalah metode yang paling efektif untuk limbah B3 yang sangat berbahaya, seperti limbah medis, pelarut, organik, dan limbah farmasi. Melalui pembakaran pada suhu tinggi, limbah B3 dihancurkan dan diubah menjadi gas dan abu yang lebih aman. Insinerasi membutuhkan fasilitas yang dilengkapi dengan teknologi kontrol emisi untuk menangkap dan memproses gas beracun seperti dioksin dan furan. Pengolahan biologis. Pengolahan biologis memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan limbah organik yang berbahaya menjadi bahan yang lebih aman. Metode ini sering digunakan untuk limbah cair yang mengandung bahan organik beracun, seperti pestisida atau limbah industri makanan. Proses biologis ini membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai, seperti tingkat oksigen dan suhu yang optimal, agar mikroorganisme dapat bekerja secara efektif. Daur ulang dan pemanfaatan ulang. Beberapa limbah B3, seperti limbah logam berat, pelarut, dan minyak, dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Daur ulang limbah B3 tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi. Misalnya, limbah logam berat seperti tembaga dan timah dapat diambil kembali melalui proses ekstraksi dan digunakan untuk industri lain. 4.4.5 Pembuangan akhir limbah B3. Setelah melalui proses pengolahan, residu limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan lagi harus dibuang dengan aman ke tempat pembuangan akhir yang dirancang khusus. Tempat pembuangan akhir, TPA, untuk limbah B3 harus memiliki sistem pengamanan yang ketat, seperti lapisan kedap air untuk mencegah infiltrasi ke dalam tanah, sistem pengumpulan dan pengolahan air lindi, leachate, serta sistem pengelolaan gas berbahaya yang mungkin timbul selama proses dekomposisi limbah. Selain itu, TPA limbah B3 harus diawasi secara berkala untuk memastikan tidak terjadi kebocoran atau pencemaran lingkungan. Pemerintah juga memberlakukan aturan ketat mengenai penutupan dan pengelolaan pasca penutupan TPA, termasuk pemantauan kualitas air tanah dan udara di sekitar lokasi. 4.4.6 Regulasi dan kepatuhan dalam pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 yang mengatur semua aspek pengelolaan mulai dari identifikasi, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Selain itu, perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3 harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Bapedal. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan aman dan tidak membahayakan kesehatan.
masyarakat atau lingkungan. Pengelolaan limbah B3 yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat limbah, serta penerapan teknologi dan praktik yang aman. Dengan pengelolaan yang baik, dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat diminimalkan. Daftar Pustaka Arifin, Z. 2018. Pengelolaan limbah berbasis masyarakat, strategi dan implementasi di Indonesia. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Barlian, I. 2019. Teknologi Pengelolaan Limbah Industri, Panduan Praktis. Surabaya, Erlangga. Basuki, Haji, Wahyuni, R. 2020. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri. Bandung, Alfa Beta. Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2022, Pedoman. Pengelolaan limbah B3, online. Diakses dari https://www.men.go.id pada 15 September 2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017, Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia. Jakarta, KLHK. Indrawan, P. Sukmana, Haji, 2021. Pengelolaan limbah domestik di perkotaan, studi kasus di Jakarta. Jurnal Teknologi Lingkungan, 18, 3, 143. 152. Jones, PA, 2020. Waste Management and Recycling, Global Practices N. Challenges. New York, Willig Sons. Kastaman, R. O. Prasetya, R. 2023. Teknik daur ulang limbah padat di perkotaan. Malang, UB Press. Hairullah, M. 2018. Efektivitas Sistem Pengolahan Air Limbah di Daerah. Industri. Jurnal Rekayasa Lingkungan, 16, 2, 211225. Miller, GT, 2021. Environmental Science, Working with the Earth. 15 TH. Edition. Belmont, Cengage Learning. Putri, AD, 2020. Penanganan limbah B3 dalam industri farmasi. Bandung, ITB Press. Rahmawati, N. Saragih, B. 2021. Implementasi metode 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cilacap. Jurnal Manajemen Sampah, 13, 1, 2535. Sari, MN, 2019. Pentingnya biofiltrasi dalam pengelolaan limbah cair. Yogyakarta, D. Publis. Suhendra, E. 2022, Pengelolaan Limbah Gas dan Teknologi Penangkapan Karbon. Jakarta, Raja Wali Pers. Sumarni, T. Auhartono, P. 2020. Penggunaan scrubber pada pengendalian emisi industri. Jurnal Teknologi Pengendalian Polusi, 8, 4, 103114. Susilowati, R. 2017. Daur ulang plastik, solusi limbah padat di Indonesia. Surabaya, Airlangga University Press. Chobanoglos, G. Okrait, F. 2019, Handbook of Solid Waste. Management. 3RD Edition. New York, McGraw-Hill Education. Yulianti, D. 2018. Dampak lingkungan dari limbah industri dan solusi pengelolaannya. Jurnal Lingkungan Hidup, 25, 2, 8597. Zahra, MF, 2023. Penerapan teknologi CCS, Carbon Capture and Storage, dalam mengurangi emisi CO di Indonesia. Jurnal Energi Terbarukan, 9, 1, 5365. Zulfa,
N. Upramono, A. 2020. Pengelolaan limbah berbasis komunitas. Jakarta, Bumi Aksara.